Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan nama saya Arjuna Kusuma Prayoga dari program eh dari stu, dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam absen 23. Hari ini saya akan menjelaskan atau akan memaparkan eh, tugas ulangan akhir semester, yaitu membuat tutorial SPSS dari mata kuliah statistik sosial, seperti itu teman-teman. Yaitu pertama-tama, langkah pertama yaitu kita buka ini data mentahnya teman-teman. Data mentahnya ini dari X1.1 sampai X1.3 kita total, kita masukkan ke X1, X2.1 sampai X2.3. Ini kita masukkan ke S2, X3.1 sampai X3.3 ini kita masukkan ke X3, Y1.1 sampai Y1.2 sampai Y1.3 ini kita masukkan ke Y1. Ini yang warna kuning ini teman-teman, yang warna kuning ini ya teman-teman, maksudnya ini adalah total penjumlahan dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, seperti itu. Jadi X1.1 sampai X1.3 kita masukkan ke X1, seperti itu. Begitu seterusnya. Ketika sudah kita total dari masing-masing X1, X2, X3 dan Y1, itu kita masukkan ke SPSS-nya. SPSS yang bagian mana? Yang bagian variable view. Ketika sudah kita masuk ke variable view, kita tulis X1 sampai Y1 kita tulis. Ketika sudah kita tulis, values-nya ini kita ganti jadi sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Ketika sudah kita tulis, ini kita copy, kita paste ke masing-masing X1 sampai X3, X2 sampai X3, X3 sampai X3, Y1 sampai Y3, kecuali yang pentotalan atau penjumlahan seperti X1, X2, X3, X dan Y1. Itu kita nggak usah kita paste, nggak usah kita copy. Jadi kita kosongi. Ketika sudah, untuk yang X1.1 sampai X1.3 itu kita tulis ordinal. Untuk yang X1 pentotalan atau penjumlahan kita tulis scale. Itu semuanya rata adil. Ketika sudah, kita masuk ke data view. Ketika data view udah selesai, ketika kita oke nih variable view, langsung secara otomatis di sini itu langsung tertulis atau tertera. Ketika sudah tertera, kita masuk ke data mentah. Ini kita copy sampai ke bawah. Ketika udah kita blok, habis itu kita CTRL-C, itu kita masukkan ke ini, ke data view. Kita klik yang pojok sini, kita klik CTRL sama V. Secara otomatis akan jadilah seperti ini. Oke. Ketika sudah, ini adalah langkah awal kita akan mengerjakan tugasnya. Yaitu yang pertama, kita lihat di tulisannya yang ditulis oleh Punihlah. Ini tertera untuk tugas awalnya kita membuat statistik deskriptif. Ketika sudah statistik deskriptif, kita akan masuk ke SPSS, kita masuk ke analyze, kita masuk ke deskriptif statistik, kita masuk ke deskriptif ini. Kita masukkan semua. Kita masukkan semua kecuali yang pentotalan, yang penjumlahan ada garis, ada gambar penggaris ini teman-teman. Ini kita masukkan semua. Aku bingung cara. Nih teman-teman. Pokoknya ini dimasukkan semua ya. Yang X1.1, X2.1, X3, ini, 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 ini,
ini. Nah, meninggalkan hanya pentotalan atau penjumlahan saja. Habis itu kita oke. Kalau sudah kita oke, di outputnya akan keluar seperti ini. Ini penjelasannya, yaitu yang 53 ini totalnya teman-teman. Sangat tidak setuju ada 5, tidak setuju ada 3, ragu-ragunya ada 20, setujunya ada 36, sangat setujunya ada 26. Seperti itu. Totalnya ada 90. Itu akan semuanya ya. Semuanya akan tertulis seperti ini. Dari X sampai Y. Ketika sudah tertulis seperti ini, kita masukkan ke laporannya. Ini laporan yang sudah saya tulis. Ini kita masuk total sangat setuju ada 26, X1 ya. Ini beda-beda. Enggak langsung jadi satu, tapi X1 sendiri, X2-nya sendiri, X3-nya sendiri, dan Y-nya juga sendiri. Ini kita tulis seperti ini. Kita gantilah. Ini kalau yang bingung jumlahnya ini dari mana? Ini kan kalau XX-nya kan ini kan dari SPSS. Kalau yang penjumlahan ini itu dari penjumlahan antara X1 ini 1, 2, dan 3 ini 26 ini 25, 25 ini di total semua ada 76. Itu juga semuanya. Bisa jadi 28,1 ini dari mana? Dari 76 dibagi 270, habis itu dikali 100. Totalnya ada 28,1%. Itu juga. Oke teman-teman, kita akan masuk ke nomor 2, yaitu uji validitas. Ini kita masuk ke SPSS, kita masuk ke analyze, habis itu correlate, itu bivariate. Nah ini kita tulis ya teman-teman. Nah ini kita tulis, maksudnya kita masukkan satu persatu dari X1.1, X1.2, X1.3, kecuali yang X yang ini yang ada gambar penggaris yang totalnya ini, kecuali itu kita masukkan seperti itu secara bergantian, kayak X1 dulu, habis itu X2, X3 sama Y1. Ketika sudah kita oke satu persatu, akan muncul di sininya seperti ini. Akan jadi seperti ini. Ini yang X1, ini yang X2, ini yang X3, dan ini yang Y1. Ketika sudah teman-teman, ini langsung kita tulis di laporan. Nilai hitungnya X1 nilai hitungnya 0,865. Kenapa bisa 0,865? Karena di sini kita pakai yang pojok sebelah sini, yang totalnya ini. Kita masukkan di 6856. Ini artinya 0,856. 0,856. Habis itu kita masukkan ke sini sama ya. Jadi X2-nya juga sama, X3-nya juga sama, Y1-nya juga sama. Untuk nilai tabelnya ini kita bisa peroleh dari ini. Ini kan DF-nya kan ini. Jika kita ingin mengetahui DF-nya kita, yaitu N-nya ini total respondennya kita kan 90 dikurangi 2 yaitu 98. Kita cari 98. Kok nggak bisa? Ya 98 yaitu ini 210. Jadi nilai R-nya kita yaitu 210. Kita masukkan ke sini nilai R-nya kita 210. Jadi kita bisa lihat bahwa nilai hitungnya kita lebih besar daripada nilai tabel. Yaitu jika kita tarik kesimpulan yaitu valid. Seperti itu. Ini ya. Jika nilai hitung lebih besar dari nilai tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan valid. Seperti itu. Oke teman-teman, kita akan masuk ke
Soal yang ketiga yaitu uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha. Yaitu kita masuk ke SPSS. Langkahnya analyze. Habis itu kita klik scale, habis itu reliabilitas analisis. Nah, ini kita masukkan seperti yang sama kayak yang tadi. Ininya saja. X1, X2, X1, 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 Kalau kita oke, ini akan keluar seperti ini. Ini reliabilitas statistiknya 8,32. Jadi itu semua ya teman-teman ya. Kayak tapi gantian. Itu tadi contoh yang pertama. Ini saya kasih contoh lagi. Kita kasih contoh lagi. Ini kita kembalikan. Gitu. Habis itu ini. Ini 2.1.3. Nah, oke, ini. Jadi, habis itu kita tulis ke laporan. Ini jadinya alfanya 0,832. Ini dari mana Juna? Dari ini. Ini kan 832, 0,832. Ini 0,823. Jadi ini kita tulis 0,32, 0,23. Jadi berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien alfa yang cukup baik, yaitu di antara 0 sampai 0,800 sampai 0,900. Sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukuran masing-masing variabel kuesioner adalah reliable. Sehingga untuk selanjutnya item-item masing variabel tersebut layak digunakan alat ukur. Ini adalah nomor 3 ya teman-teman. Kita akan masuk ke nomor 4. Oke teman-teman, hari ini. Ini kita akan masuk ke soal yang keempat. Ya, yang keempat yang ini yang uji asumsi klasik, normalitas probability plot dan normalitas Kolmogorov-Smirnov. Oke, yang pertama yaitu kita masuk ke SPSS, kita klik analyze. Habis itu kita cari yang namanya regression, habis itu linear. Habis itu kita masukkan Y1-nya ke atas dependent, X1-nya kita masuk ke independent, X2-nya ke independent, dan E3-nya ke independent. Habis itu kita klik plots, normability plots. Kita continue, habis itu kita klik OK. Ketika sudah, oke, sebentar masih ini ya teman-teman. Habis itu ini yang pertama yang probabilities yang apa ya tadi namanya? Yang ini, yang probabilities plot ini. Sekarang yang normalitas Kolmogorov-Smirnov. Habis itu kita klik ini, kita klik analyze. Habis itu regression, linear lagi, kita klik save dan under ini yang residuals yang atas sendiri ya teman-teman. Habis itu kita continue, kita oke. Habis kita oke, kita kembali lagi analyze. Habis itu yang mana ya kemarin yang tadi ya teman-teman? Nah ini yang ini legasi, habis itu sampel KS. Kita masukkan yang understanding, kita klik normal, oke. Dan ini udah one sample Kolmogorov-Smirnov test. Jadi yang ini adalah yang ini itu yang gambar ini teman-teman. Itu jawabannya yang ini, yang normalitas probability plot. Kalau yang normalitas Kolmogorov-Smirnov ini jawabannya yang ini teman-teman. Jadi kita pakai 0,000 ini. Jadi kalau di laporan saya ini seperti ini. Ini probability plot dan normalitas Kolmogorov-Smirnovnya ini. Oke, kita lanjut yang kelima. Oke teman-teman, lanjut yang ke nomor 5 yaitu uji hipotesis analisis
regresi berganda, uji simultan F, uji koefisien, determinasi, dan uji parsial T. Untuk yang ini yang berganda ini kita pakai koefisien yang ini. Sebentar. Koefisien. Nah, ini mana dia ini? Kita pakai ini koefisien. Habis itu yang simultan itu kita pakai yang ANOVA ini. Habis itu yang kedua yang uji koefisien determinasi kita pakai yang model Sumari ini, dan uji parsial T kita pakai yang koefisien. Seperti itu. Ini penjelasannya, nanti dibaca sendiri ya teman-teman. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun salah dalam pembawaan saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian yang hanya bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.